Selamat malam. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, tapi karena teman-teman KPA-nya belum hadir di kelas, saya akan coba hubungi memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oke, tadi saya sudah menghubungi teman-teman memberitahukan bahwa kelas sudah masuk. Sekarang kita tunggu ya. Oh, ini ada Mbak Aska masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Bisa dengar suara saya? Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Oh, waalaikumsalam. Suara saya di sana jelas Mbak? Bagaimana Mbak Aska? Suara saya di sana jelas? Untuk tampilannya juga bagaimana Mbak Aska? Jelas? Oke ya. Karena ini baru Mbak Aska yang masuk, jadi kita tunggu dulu teman-temannya untuk masuk kelas ya Mbak ya.
Oke, kita tunggu sebentar boleh sambil nunggu temannya Mbak Aska menyiapkan cemilan atau mungkin makan malam, boleh, tidak apa-apa Mbak. Lagi sariawan. Wah, mungkin makannya yang anget-anget kali ya Mbak ya, jangan pedes sama ini ya. Apa? Jangan terlalu makan makanan berminyak. Oh ya Mbak Aska, sambil nunggu temennya di sini juga lagi azan, jadi kita dengarkan azan dulu ya. Baru nanti setelah azan kita open kelasnya ya. Oh ini ada Dek Naila juga. Selamat malam Dek Naila. Bisa dengar suara saya? Untuk tampilannya bagaimana Dek? Iya, malam juga. Tampilannya oke? Suara saya juga oke deh di sana? Oke ya. Di sini kebetulan lagi azan, kita dengerin azan dulu ya, baru start kelasnya ya Dek Naila ya, sambil nunggu teman yang lain. Oh ya, ada Mak Mariam juga. Malam Mbak Mariam, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam Mbak. Bisa dengar suara saya Mbak Mariam? Bisa ya. Untuk tampilannya bagaimana Mbak? Oke. Kita dengarkan azan dulu ya Mbak. Habis azan kita baru start kelasnya ya. Ini sebentar lagi azannya selesai. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Ini azannya sudah selesai. Langsung saja kita start. Seperti biasa, kita hari ini akan latihan ini mengerjakan soal. Hari ini kebetulan hari Kamis tanggal 30 Maret 2017. Kita akan belajar soal bahasa Inggris ya. Tapi sebelum kita latihan, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, kita mulai ya dari nomor 1. Seperti biasa saya akan bacakan soalnya, nanti teman-teman menjawab dan kita langsung bahas malam hari ini ya. Nomor 1. Mr. Bima. Goodbye Rina. Rina. Bye bye Mr. Bima.
Mr. Bima, bla bla bla. Rina, nice to meet you too. Nah, kira-kira yang tepat untuk melengkapi titik-titiknya itu A, see you. B, nice to. C, fine thanks. D, nice to meet you. A, B, C, D. Oke, Dek Naila D, Mbak Aska D, Mbak Mariam. How about you? What is your answer? A, B, C, D. Oke, mungkin Mbak Mariam sedang lagi mengerjakan sesuatu. Tepat sekali, the answer is D. Ya. Kenapa kok di sini ada nice to meet you too? Nah, berarti senang bertemu denganmu juga. Berarti dia tadi mengucapkan nice to meet you too. Ini ya untuk greeting, ya, greeting. Itu kalau ada seseorang bilang good morning, jawabnya juga good morning. Selamat pagi, jawabnya juga selamat pagi. Good afternoon dijawab dengan good afternoon, ya. See you later, ya. See you later. See you later, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi boleh artinya. Nah, jawabnya juga boleh see you later atau hanya see you, ya. Kalau ada nice to meet you, jawabnya nice to meet you. Berarti jawabnya tinggal pengulangan. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Apa kabarnya Mbak? Untuk tampilan dan suara saya bagaimana Mbak Hermi? Oke kah? Sambil nunggu konfirmasi dari Mbak Hermi, saya lanjut ke nomor 2. Tanti, can I borrow your pen? Tina, bla bla bla, here you are. Tanti, thank you. Oh, ini seharusnya Tina ya yang terakhir ya. Tina, you're welcome. Nah, ada titik-titik ya, itu yang tepat apa? A, sorry. B, certainly. C, I can. D, thank you. Oke, thank you Mbak Hermi. You can try answer number 2. Oke Mbak Hermi, I'm waiting for your answer. Number 2. Oke, Mbak Aska C, Dek Naila B. Oke. Oh, kebaya. Mbak Aska yang C, Dek Naila yang B, Mbak Mariam B. Ini posisinya A, B, C-nya agak beda ya. Biasanya kan A, B ya ke sini. Ini A, ini B di sini. Oke. Mbak Hermi, what is your answer? Number 2, A, B, C, D. Oke, kita bahas ya. Tanti bilang, can I, oh Mbak Hermi juga B. Can I borrow your pen? Ayo, can I borrow your pen? Ada yang tahu artinya apa sih can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Ada yang tahu artinya apa? Pinjam pulpen. Oke. Oke, di sini saya pinjam pulpen. Oke, boleh seperti itu, tapi ini penggunaannya lebih halus atau lebih baik kalau pinjam punya seseorang kan pinjam pulpen dong. Nah, itu kan kayaknya bahasanya kurang pas ya Mbak Hermi ya. Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Can I borrow your pen? Can, bisakah ya? Bisakah saya borrow itu meminjam your pen? Your pen ini, pen itu pulpen, your itu kepemilikanmu, jadi your pen, pulpenmu. Your book, bukumu. Your mother, ibumu, seperti itu. Nah, di sini titik-titik, terus di sini disebutkan here you are. Ini. Nah, here you are itu biasanya penggunaannya ini. Dia sambil mengasihkan sesuatu kepada orang lain. Here you are. Bisa dipahami ya untuk penggunaan here you are ini. Nah, berarti artinya dia meminjamkan pulpennya enggak
Kalau dia here you are, ini untukmu gitu. Kira-kira pulpennya dipinjamkan nggak? Dipinjamkan nggak ini si Tina ini meminjamkan pulpennya sama Tanti nggak? Kalau ada kata here you are, dipinjamkan ya. Jadi si Tina ini meminjamkan pulpennya ke Tanti. Nah, kalau dipinjamkan, apakah sorry? Sorry itu maaf. I can, ya. Ini dari kata I cannot, artinya saya tidak bisa. Yang B, certainly, tentu saja, ini sama dengan surely, ya. Ini artinya surely juga, tentu saja. Thank you, terima kasih. Nah, kira-kira kalau ada here you are, ini loh, gitu, sambil memberikan bendanya pada si Tanti. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apakah benar? Tadi ada jawaban si sama B ya. Apakah benar saya tidak bisa atau yang tentu saja? Yang mana ini yang tepat? Ya, yang B. Oke. Jadi harus hati-hati ya. Dilihat kalimat selanjutnya, oke? Kalau di sini seandainya jawabannya I want to use it, saya ingin menggunakannya, ya. I want to use it by myself, saya ingin menggunakannya sendiri. Nah, kalau seperti itu berarti dia tidak bisa meminjamkan. Kalau seperti itu boleh jawabannya sorry atau I can, ya. Oke, number 3. Teacher, don't blah 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 fire, it's dangerous. Okay, sir. A, play. B, sleep. C, sit. D, leader. Oke. Mbak Hermi E, Mbak Aska E, dan Naila E. Oke. Ini kalau gitu play. Oke. Artinya apa sih don't play fire? Anyone, can you tell me what is the meaning of don't play fire? Don't play fire. Apa sih artinya don't play fire? Boleh dijawab? Jangan dinyalakan, berbahaya. Mbak Aska, jangan main api, bahaya. Oke. Yang lebih tepat, jangan bermain api. It's dangerous. Ini berbahaya. Oke, Pak. Nah, jadi kalau sit, ada yang tahu? Sit, what is the meaning of sit? Sit. Sit down. Duduk. Oke, sit itu duduk. Kalau sleep, yang B, sleep. I want to go to sleep. Oke, tidur. Leader. Ada yang tahu leader? Leader? Oh, suaranya diskon. Sinyal saya biru, Mbak, di sini. Coba yang lain, Mbak Aska sama Mbak Maryam, sinyalnya diskon juga enggak? Oke ya, Mbak Hermi oke, Mbak Aska oke. Mungkin dari sinyalnya Mbak Maryam. Ini Dek Naila dari tadi login, logout. Kenapa saya tanyakan? Ada masalah, Dek Naila? Oke, saya nunggu jawaban Dek Naila. Sambil jawab dong teman-teman, what is the meaning of leader? Oh, sedikit error ya. Sekarang masih error? Oh, sekarang udah ya. Mbak Maria mungkin dari sinyalnya ya, Mbak ya. Apa Mbak Hermi, leader apa tadi, saya enggak lihat jawabannya. Nanti. No, nanti itu later. Later. Ini nanti. Kalau surat itu seperti ini, Mbak Hermi. Letter. Oh, you can hear me?
Oke, you may log out ya, Mbak Siti. Oke. Leadernya yang ini ya. Coba, can you tell me what is the meaning of leader? Kalau nanti itu later. Ini later, ini later, ini later. Is different. Ini pakai i, ini pakai ei bacanya, ini pakai e. Yang surat. Later, later sama later is different ya. Nah, so can you tell me what is the meaning of later? Mbak Mariam surat. Yang surat itu yang ini Mbak Mariam, letter. Nih surat, ini letter. Oke, tepat sekali Dek Nailah. Sampah, karena di sini posisinya litter sebagai verb atau kata kerja, jadi dia artinya bukan sampah lagi, tapi menyampah atau mengotori. Ya, kalau ini kan, ini di sini fungsinya sebagai verb semua. Play bermain, sit duduk, sleep tidur. Litter itu menyampah atau mengotori. Kalau seperti nanti itu namanya later. Iya, cara bacanya mirip Mbak. Nih kalau yang ini ya, itu bacanya liter. Liter pakai i. Kalau yang ini artinya nanti ya, artinya nanti itu bacanya later. ei. Tulisannya later. Tulisannya later, bacanya later. Nah, sampah kalau setiap hari cuma satu kata, Miss. Untuk sampah banyak Mbak, ada yang menyebutnya trash, ada yang menyebutnya garbage. Nah, untuk membuang sampah ada yang pakai throw up, ada juga yang pakai dispose. Semuanya sama. Mbak Hermi pakai yang mana? Ini seperti kata sinonim ya Mbak ya. Dalam bahasa Inggris dia juga ada sinonim dan antonim. Jadi seperti you know what the meaning of get? What the meaning of get? Can you tell me what is the meaning of get? Ayo. No get. Ini bacanya get. Ya Mbak Hermi, diingat-ingat ini bacanya get. Ya. Kalau yang seperti ini, yang ini bukan get, tapi gate. Ini bacanya gate. Like this, gate. Ya, yang ini artinya mendapatkan atau memperoleh. Nah, yang ini artinya gerbang. Is different ya antara gate sama gate. Ya. Nah, yang gate ini ya, gate yang atas. Saya ganti warnanya biar jelas. Nah, yang ini itu punya sinonim obtain. Nah, ini dua kata yang berbeda, tetapi mereka punya same meaning, makna yang sama. Jadi obtain sama get itu artinya mendapatkan atau memperoleh. Sama seperti tadi, sampah itu bisa litter, bisa trash, bisa garbage. Ya, tiga ini artinya sama, sampah semua. Oke Mbak Hermi, dalam bahasa Inggris banyak sekali suku kata
Ya, satu kata kadang memiliki 2-3 makna, ada juga yang kata berbeda-beda tapi maknanya sama, ya. Are you clear, Mbak Hermi? Oke. Oke, let's go on number 4. Ya. Emma di bla bla bla. May I try the dress blue? Shopkeeper. Yes, please. Oh, I'm sorry. Sure, please. Nah, kira-kira kalau bla 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 may I try the dress blue? Shopkeepernya menjawab sure, please. A. Excuse me. B. Thank you. C. Pardon me. D. Sorry, please. A, B, C, D. What is the meaning? What is the answer number 4? Mbak Hermi A, Mbak Aska A, Dinaila A, Mbak Mariam, you might try to answer number 4. Number 4? Okay. Okay, why you choose number 4 is A. Excuse me. What is the meaning of excuse me? Excuse me. Apa sih artinya excuse me? Permisi. Thank you. Thank you apa thank you? It's so easy. Thank you. Terima kasih. Pardon me. Pardon me. Yang si pardon me. Can you tell me what is the meaning of yang si pardon me? Nih. Pardon me. What is the meaning of pardon me? Ada yang tahu pardon me? Ayo, ini baru ya dapat pardon me. Dinaila, Mbak Mariam, Mbak Hermi, Mbak Aska, what is the meaning of pardon me? No one knows the meaning of pardon me? Gak ada yang tahu artinya pardon me? Are you sure? Oke. Pardon me itu dia punya makna sama dengan sorry. Maafkan saya. Ya. Juga ada kata seperti ini. Tak cukup. Apologize me. Apologize me. Nah, itu juga artinya sorry. Ya, sama dengan kata sorry. Jadi pardon me, apologize me, sorry itu punya makna yang sama. Sama-sama meminta maaf. Oke? Are you clear for number 4? The answer is A. Okay, let's go on number 5. Teacher, the blackboard is full of writing. Vicky, please blah 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 the blackboard. Okay, sir. A. Empty. B. Clean. C. Pick up. D. Sweep. Number 5. A, B, C, D. Number 5. Dinaila B, Mbak Hermi B. Mbak Aska B. Okay. Can you help me? What is the meaning of empty? Empty. Kosong. Pick up. Okay, good. Pick up. Ambil. Sweep. 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 Sweep the floor. Menyapu, sapu boleh.
menyapu kan, karena ini blackboard. Blackboard itu papan tulis yang warnanya hitam ya. Jadi dia otomatis bersihkan. Kenapa milih bersihkan? Karena the blackboard is full of writing. Sudah penuh dengan tulisan. Papan tulisnya sudah penuh dan minta dibersihkan. Oke, number 6. Jelas ya nomor 5 ya teman-teman ya. I think the vocabulary is very easy ya. Vocabulary-nya sangat mudah ya. Jadi teman-teman insya Allah bisa ya. Oke, number 6. Mr. Aldi, let's feed the bla bla bla. Oke, let's do. Dino menjawab ya. Oke, di sini ada gambar carrot. Carrot. Carrot is apa ini carrot? Oke. Oke, Mbak Hermibi di Nairobi. Oke. Squirrel, rabbit, duck or cow? Squirrel, rabbit, duck, cow. Wortel. Oke, for carrot is wortel. Nah, ada yang tahu squirrel itu apa? Squirrel. Squirrel. Ada yang tahu? Squirrel. Tupai. Duck. Duck. It sound quack quack quack. Duck. Bebek. Cow. We used to drink the milk. Sapi. Oke, good. Jadi kalau let's feed, feed itu memberi makan ya, memakani. Let's di sini ada kata let's ya, ada let. Nah, seperti ini dibaca let's. Itu singkatan dari let us. Ayo kita. Berarti ini merupakan sebuah ajakan, invitation. Kalau dalam bahasa Inggris dia invitation itu bisa berubah ajakan atau undangan ya. Invitation. Ayo kita memberi makan kelinci. Dia mengajak ya. Kan, dan ada tulisan let's, itu singkatan dari let us. Nah, untuk menggunakan let ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan let seperti ini ya, let us, saya pakai let us. Nah, after us itu harus verb. Verb itu kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan itu verb one. Jadi for example, clean. Ayo kita membersihkan rumah, the house. Ya, for example, let us clean the house. Ya. Nah, di sini ini kurang ya. Clean. Oke. Clean. Di sini harus verb one. Verb one itu katanya tidak boleh ditambah apapun. Kata dasar. Kalau bahasa Indonesia itu kata dasar. Jadi kalau teman-teman seandainya menambah s di sini, ini salah. Oke. Terus ada let us, seandainya teman-teman menambah cleaning. Let us cleaning. No. Ini incorrect. Salah juga. Atau mungkin cleaned. Ya. Tulisannya cleaned, bacanya cleaned. Ada d-nya, cleaned. Itu juga salah. Jadi setelah let us itu harus verb one, kata dasar. Kalau clean ya clean, run ya run, terus read ya hanya read saja. Bisa dipahami untuk invitation let us ini teman-teman? Bisa? Jadi after let us ya atau let's itu harus verb one. Are you clear? Bisa dipahami? Atau mungkin ada yang masih bingung untuk menggunakan let's atau let us ini? Bisa dipahami teman-teman?
Saya tunggu konfirmasinya. Dik Naila bisa? Yang lain? How about the others? Are you clear? Or not yet? Oh, Mbak Mariam sudah. Oke, good. Mbak Hermi, Mbak Aska? How about you? Oke. Berarti diingat-ingat ya. Setelah let us itu huruf verb 1. Yang lainnya salah ya. Oke, let's go on number 7. Sira. What blah 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 do want to eat? What blah 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 you want to eat? I want to eat pizza. A do, B have, C does, D has. Mbak Hermi do. Dik Naila do. Mbak Siti do. Mbak Aska do. Okay, good. Your answer is correct. Do. Kenapa sih do? Karena di sini subjeknya you. Ya. Dilihat di sini jawabannya I want to eat pizza. Jadi dia merupakan simple present ya. Simple present dan subjeknya you, dia pakai do. Okay. I think is clear ya, nomor 7. And then let's see number 8. Oke. Di sini ada gambar 2 pohon dengan 1 kolam. Ya. Ini gambarnya kurang jelas. Ini pohon. Ini kalau teman-teman bilang gambar kolamnya seperti apa ini? The pond is blah 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 the trees. The pond is blah 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 the trees. A in front of, B between, C behind, D across from. A, B, C, D. What is your answer number 8? Ini ada 2 pohon. Ini ada 1 kolam. Yang ditanyakan the pond. The pond is blah 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 the trees. Oke. Ini gambarnya kayaknya kurang jelas ya teman-teman ya. Kita abaikan saja untuk gambarnya. Saya akan langsung bahas ke isenya yang dimaksud. In front of itu di depan. For example, ini ada sebuah bola besar. Nah, di sini ada bola kecil di depannya. In front of, ini namanya in front of. Nah, di sini ada bola besar, ada bola kecil, ada bola besar. Nah, bola kecil ini namanya between. Di antara. Ya, between. Bola kecil ini between. Nah, kalau di sini ada bola besar, di belakangnya ini, di belakangnya tidak kelihatan. Ya kecil, saya tunjukkan kecil seandainya seperti ini. Nah, itu namanya behind, belakang. Across from itu berarti seberang, di seberangnya. Ya, seperti di seberang jalan, ya. Seperti itu, across from. Bisa dipahami teman-teman? Kalau ada sebuah kotak, ya, sebuah kotak, for example, ini saya punya sebuah wadah, dan di dalam wadah ini ada bunganya di dalamnya. Ini namanya in. Ya. Kalau ada meja, nah ada meja, anggap saja ini meja. Oh, suaranya diskon ya Mbak ya. Di sini ada buku. Nah, bukunya di atas meja itu namanya on. Oke, bisa dipahami teman-teman antara between, in front, behind, across, on, in. Bisa dipahami? Sekali lagi, kalau di depan itu in front, kalau di antara seperti ini namanya between, kalau di belakang namanya
Behind, kalau di dalam tempat itu namanya in. Kalau di atas, for example, di atas meja itu namanya on. Jadi kalau buku di atas meja itu bukan the book is in the table, no like that. Berarti yang benar itu adalah the book is on the table. Ya, kalau buku di atas meja itu yang betul itu bukan the book is in the table, tapi the book is on the table. Jadi bukunya itu berada di atas meja. Table. I'm sorry. Table. Like this, table. Beda lagi kalau ada kata-kata seperti ini. The book is in the bag. Nah, kalau in the bag ada in, berarti bukunya ada di dalam tas. Tapi kalau the book is on the bag, berarti bukunya di luar tas, di atas tasnya, bukan di dalamnya. Bisa dipahami untuk perbedaan in dan on, teman-teman? In dan on, posisi benda in dan on bisa dipahami? Bisa ya, oke. Kalau di sebelah, maksudnya seperti urutan seperti ini. For example seperti ini. Ada kotak, segitiga, ada lingkaran, ada jajar, genjang. Nah, seperti ini. Nah, ini berjajar. Berarti si lingkaran itu kan selanjutnya setelah segitiga. Berarti ini namanya next. Ya. Berarti the cycle is next to triangle. Lingkaran berada di setelah segitiga. Oke, Mbak Aska. Hati-hati Mbak Aska buang sampahnya. Bisa dipahami ya, ini kalau di sebelahnya. Oke, lanjut number 9. Rifka. I feel hot. Bla bla bla, please. Didin. Here you are. Nah, kalau ada kata here you are, tadi otomatis dia itu meminjam sesuatu. Berarti dia ada kata borrow, meminjam. Nah, di sini ada feel hot. Hot itu panas. Jadi dia kira-kira meminjam apa? A. May I borrow your jacket? B. May I borrow your shoes? C. May I borrow your cap? D. May I borrow your clothes? Mbak Hermi, C. Cap. Jadi dia merasa I feel hot. Saya merasa panas. Okay, I love you. The answer is C. Cap. What is the meaning of cap? Cap. Apa sih cap itu? Topi. Oke, I'm sorry. Topi. Kalau jacket sudah jelas ya, jaket tahu ya. Shoes, apa shoes? Shoes apa shoes? Sepatu. Oke, good. Clothes. Baju. Jelas ya, kalau kepanasan jadi dia pinjem topi. Gak mungkin pinjem jaket ya. Oke, next. Number 10. Dina, let me help you. Bla bla bla, the flowers, mom. Okay. A. Wash. B. Water. C. Milk. D. Feed. Tapi bukannya cat, miss. Cat
is kucing, Mbak, bukan. Sebentar, saya balik. Ya, kalau cap ini topi. Ada juga yang artinya topi itu hat. Gak pakai e ya, hat. Cap sama hat itu artinya topi. Kalau cat pakai t itu artinya kucing. Oke Mbak Aska, hati-hati, cap sama cat. Oh, hat. Oh, ya, ini sama. Cap sama hat itu sama-sama topi. Kalau cap itu topi yang ada tutupnya di depan saja itu loh Mbak, itu namanya cap. Kalau hat itu topi yang bulat itu. Tapi terkadang penggunaannya sama saja, cap sama hat. Oke? Nah, cap sama hat ini topi, kalau cat ini kucing. Oke? Bisa dipahami Mbak Aska? Jangan tertukar ya Mbak Aska ya. Penulisannya dalam bahasa Inggris beda satu huruf itu sudah beda arti. Ya. Kayak tadi pengucapannya hampir sama dengan liter, later sama letter. Hampir sama. Liter, later sama letter. Artinya beda, sampah, nanti dan juga surat. Sama, hat sama cat walaupun hanya beda depan hurufnya ya hampir sama tapi artinya beda. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dalam penggunaan kosakata. Oke? Oke, let's go on number 10. What is the answer? A, B, C, D. Let me help you. Blah blah blah, the flower mom. Okay. Okay, Dek Naila water. Dek Naila water. Mbak Siti water. Okay, good. The answer is water. Kok bisa milihnya water? Bukan wash, bukan milk, bukan feed. What is the meaning of water? Apa water? Air. Kalau di sini berarti dia fungsinya kalau air dia jenis kata kerja jenis katanya apa? Kan jenis kata ada noun. Noun itu kata benda. Verb itu kata kerja. Terus ada adverb. Itu adverb, keterangan. Nah, di sini dia harus verb. Nah, water di sini artinya iya tepat sekali di Naira, bukan air, tapi menyirami atau sirami, dia sebagai kata kerja. Jadi beda lagi ya. Kayak di situ saya tulis di sini ya. Water the flower. The flower. Nah, anggap aja tulisan saya flower. Beda lagi. The flower needs water. Nah, ya ada water the flower sama the flower needs water. Nah, di sini sama-sama penggunaannya water, tapi artinya beda teman-teman ya. Water yang water the flower yang ini artinya sirami bunga itu. Jadi di sini functionnya dia sebagai verb.
sirami bunga itu. Kalau the flower needs water, bunga membutuhkan air. Nah, water di sini fungsinya sebagai noun atau kata kerja. Hati-hati ya, walaupun dia katanya sama, tetapi kalau untuk penggunaannya beda, dia maksudnya juga fungsi jenis kata itu juga berbeda. Oke, wash itu mencuci, milk itu susu, tapi kalau dia fungsinya sebagai verb berarti menyusu, water itu menyirami, feed itu memberi makan. Oke? Let's go on number 11. Rahma, Mirza, do you mind blah 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 shopping with me? Mirza, I am sorry, I want to help my mother. Nah, Mirza, apakah kamu keberatan titik-titik berbelanja dengan saya? I'm sorry, maaf, I want to help my mother. I want to help, I want, saya want to, ingin, help, membantu, my mother, saya ingin membantu ibuku. A, going, B, playing, C, buying, D, helping. A, B, C, D, Mbak Hermi sudah menjawab A. The other, Dek Naila A. Okay, the other, what is the answer? A, B, C, D. Okay, good. The answer is A, going. Ini dari kata go. Ya, kenapa di sini verb ing? Nah, di sini do you mind? Apakah kamu keberatan? Nah, untuk menggunakan do you mind ini dia asking do you mind. Dia berarti meminta sesuatu, asking something. Kalau ada kata ini ya, teman-teman ya, saya pakai yang sama, do you mind? Kalau ada seperti ini, nah, kalau ada kalimat selanjutnya berarti kan apakah kamu keberatan? Otomatis setelah ini adalah verb, ya kan? Tapi verb yang digunakan adalah verb ing. Contoh, apakah kamu keberatan meminjami saya bukumu? Berarti do you mind, meminjami berarti borrowing. Borrow tadi kan meminjam, borrow. Karena di sini harus verb ing setelah ini berarti borrowing your book. Ini artinya sama. Can I borrow your book? May I borrow your book? Sama do you mind borrowing your book? Itu artinya sama. Intinya saya ingin meminjam buku kamu, boleh tidak? Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, waktunya tinggal 5 menit. Bisa dipahami untuk penggunaan do you mind? Berarti dia asking for something ya. Miss, always sama was itu sama ya? No. Always ini adalah dia maksudnya ke adverb. Adverb of frequency. Dia artinya selalu. Ya. Always itu artinya selalu. Kalau was itu kata bantu. Dia kalau dalam bahasa Mandarin itu sama dengan she. Seperti ini. Kan kalau bahasa Mandarin kan ada tamen shi ni pengyao ya. Saya salah apa benar nih bahasanya? Ni pengyao. Seperti itu. Oh, no English, no Mandarin ya? Saya pengucapannya. Nah, oke, kalau gitu Mbak Hermi tahu is-mr? Is-mr? Tahu Mbak Hermi is-mr, penggunaan is-mr? For example, saya mau bilang saya cantik. Ya, kalau kalimat, ya teman-teman ya, ini masih 3 menit.
Kalimat itu kan SPO. Oke. P ini predikat itu dia harus verb. Contohnya, saya makan bakso. Nah, kalau saya bilang saya cantik dalam bahasa Inggris saya bilangnya sama betul Mbak Hermi. I am beautiful, ada am. I am beautiful. Sama, penggunaan was itu penggantikan am di sini. Cuman kalau am, is, are itu digunakan untuk kalimat present. Kalau was atau were ya, itu digunakan untuk past tense. Jadi seperti ini. I am beautiful. Beautifulnya saya singkat ya teman-teman ya, untuk mempercepat waktu. Nah, sama I was beautiful. Kalau di bahasa Indonesia kan, ini artinya sama. Yang pertama saya cantik, yang kedua juga saya cantik. Terus bedanya di mana? Nah, bedanya di sini ada am dan was. Penggunaannya walaupun sama-sama cantik, ini present, ini past tense. Dan posisinya kalau dalam penggunaannya I am beautiful berarti sekarang saya masih cantik. Ya, kalau I am beautiful sekarang saya masih cantik. It's different with I was beautiful. Berarti sekarang saya sudah tidak cantik lagi. I was berarti masa lalu saya yang cantik. Entah itu seminggu yang lalu, setahun yang lalu. Bisa membedakan antara I am beautiful sama I was beautiful. Nah, ini present berarti sekarang masih berlaku. Kalau was past tense berarti itu sudah kelewat. Sekarang sudah enggak berlaku lagi. Ini pemahamannya bisa diterima? Teman-teman, untuk I am beautiful, saya ngambil contohnya I am beautiful dan I was beautiful. Bisa? Apa masih bingung? Oh bisa ya. Berarti kalau I am beautiful, sekarang saya masih cantik. Kalau I was beautiful, sekarang saya jelek. Karena cantiknya saya sudah kemarin. Berarti sekarang saya nggak cantik lagi. Oke, untuk yang I was beautiful. Oke, teman-teman, I'm so sorry because of the time, ya. Oh, sama Mbak penggunaannya, cuman dia bentuknya lampau sama present. Ya, karena waktunya ini sudah habis teman-teman. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau seandainya belum keburu ujian sekolah ya. Ini waktunya 19 detik saya tutup. Thank you very much for your coming. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Oke, you're welcome. Don't forget to study ya.